Dan insya Allah pada hari ini semoga Allah berkahi kita akan bahas ayat-ayat ruqyah. Dan saya ajak teman-teman siang ini untuk praktek ruqyah itu sendiri yang saya namakan dengan ruqyah mandiri. Dan sebagaimana sudah kita jelaskan juga panjang lebar dari buku bahasan kita tentang masalah ruqyah. Dan kita sudah kembali kemarin alhamdulillah sampai di halaman 72. Tepatnya di pasal ke-11 ya. Yaitu engkau adalah dokter bagi dirimu sendiri. Ya, bagaimana seseorang itu tidak menggantungkan diri pada peruqyah, tapi bagaimana dia coba menjadi peruqyah buat dirinya sendiri karena dia lebih tahu kapan dia butuhkan ruqyah itu. Kapan ada gangguan, tertindih, ya atau ketindihan biasa kita katakan, atau dia misalnya mimpi buruk, atau dia merasa gelisah di rumah, ketakutan sendiri, ya ribut selalu rumah tangga tanpa sebab dan seterusnya. Ini adalah gangguan-gangguan dari syaitan yang harus dia obati. Kemudian juga selain daripada sihir dan gangguan yang sebagaimana kita sebutkan, ruqyah sudah kita jelaskan juga di pasal-pasal sebelumnya, bagaimana dia bisa mengobati semua jenis penyakit. Bahkan ini harus diskala prioritaskan sebelum mengkonsumsi semua ini, gitu kan. Sebelum berobat medis, maka ruqyah syariah dinomorsatukan dalam pengobatan. Ya, dan itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Dibacakan ayat-ayat ruqyah yang akan insya Allah kita praktekkan hari ini. Ya, baik itu ditiup ke telapak tangan, kemudian diusap ke tubuh atau ditiup ke air ataupun madu yang akan kita konsumsi tentunya. Baik teman-teman sekalian, ayat-ayat ruqyah cukup banyak. Ya, cukup banyak. Saya akan bacakan ayat demi ayat. Kemudian saya berharap teman-teman yang mengikuti acara kita ini untuk ikut mempraktekkannya. Saya minta teman-teman sekarang kalau bisa saya beri waktu beberapa saat, Anda tolong siapkan kresek ya. Kalau di rumah ada, tolong cari kresek kosong, dibuka, kemudian diletakkan di depan Anda. Juga siapkan yang kedua, air untuk minum. Mau pakai air galon juga boleh. Kalau bukan air galon, pakai air biasa di gelas. Boleh juga. Itu wadah. Kemudian ada juga air khusus di ember, bukan air minum. Air dari kamar mandi ditaruh di ember, ya, yang juga nanti akan kita insya Allah praktekkan, ya, bacaan itu. Kemudian juga akan saya minta kalau teman-teman punya minyak zaitun, minyak habbatus sauda, dan madu juga disiapkan di depannya. Jadi di depan Anda ini siapkan beberapa ya. Ada kresek kosong, ya, kemudian ada juga air minum, kalau ada zam-zam lebih bagus. Air bukan air minum dari kamar mandi, mungkin ini di ember. Ya. Kemudian minyak zaitun, minyak habba sauda, dan madu. Mana yang ada, Anda siapkan di depan Anda sekarang. Ya. Insya Allah sebentar lagi kita akan praktekin ruqyah. Dan Anda ikutin cara saya nanti setelah kita baca ayat ini. Saya akan baca, teman-teman di rumah juga ikutin, bisa dibuka di aplikasi handphone, surah ini misalnya, sambil dibaca, pakai handphone saja. Tenang saja, ikhlaskan niat, bagi nanti teman-teman yang pada saat kita membaca, merasa ada reaksi, kontrol diri. Jangan pernah membuka pintu kesurupan, tidak ada nama kesurupan. Duduk, Anda sama keluarga, kalau sama keluarga di rumah dan ikutin, insya Allah pelan-pelan. Ya. Kita baca, kemudian tiup telapak tangan, kemudian hasil bacaan itu pun kita tiupkan ke air yang akan kita minum, misalnya gelas air, ya, atau galon air besar untuk ditaruh di dispenser. Juga kita akan tiupkan ke ember air yang dari kamar mandi, yang nanti Anda gunakan untuk diusap di badan. Bagi yang sudah punya daun bidara, bisa diambil 7 lembar, ditumbuk atau di blender, ditaruh atau sudah ada serbuknya. Kemudian minyak zaitun, kalau ada minyak habbatus sauda juga bagus, dan madu. Kalau Anda punya madu di rumah, dibuka semua tutupnya. Lalu nanti kita pada saat baca ayat ruqyah, tiup ke telapak tangan, tiup ke benda-benda ini. Kalau kresek, Anda siapkan kalau tiba-tiba Anda mual. Kalau Anda mual, mau muntah, muntahkan saja. Ya, biasanya ini pengaruh karena memang dasarnya Anda pernah makan makanan yang ada sihirnya. Nah, sambil Anda mempersiapkan semua itu, saya akan coba menyebutkan sekarang ciri-ciri penyihir, ya, dan ciri-ciri orang yang terkena sihir. Ya.
Yang pertama penyihir ini karena mereka itu adalah bersekutu sama syaitan ya. Mereka sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala karena semua penyihir pasti larinya ke syaitan. Mereka datang ke lembah, mereka datang ke gunung, mereka datang ke gua, mereka datang ke hutan, ya pinggir laut. Lalu mereka panggil-panggil wahai penjaga gua, wahai penjaga ini, wahai penjaga itu. Dengan segala macam istilah di Indonesia, ada kuntilanak, ada gondoruo, ada apalah segala macam. Yang mereka panggil dengan nama-namanya. Kemudian nanti setelah bersemedi berapa hari, setelah melakukan segala macam ritual, barulah mereka bisa mendengarkan suara atau mungkin melihat penampakan. Ya. Perlu Anda ketahui. Poin penting yang harus Anda garis bawahi dan ini paling penting dalam materi kita. Anda harus tahu, syaitan itu dasarnya takut sama manusia. Syaitan itu dasarnya takut sama manusia. Karena kita manusia ini Allah ciptakan sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi. Dan mereka punya batasan untuk bisa mengganggu kita. Syaitan tidak akan pernah menjelma mencekik kita, kemudian sengaja menyeret kita untuk berzina atau melakukan pelanggaran-pelanggaran. Mereka hanya bisa membisikkan. Bahkan iblis pun pemimpin mereka hanya bisa melakukan itu. Jadi hilangkan semua persepsi dulu. Kalau syaitan itu akan begini dan begitu. Syaitan itu kuat. Allah mengatakan dalam Al-Quran dan pasti firman Allah benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Ketahuilah bahwasanya ya, tipu daya syaitan sangat lemah. Mereka tidak punya apa-apa sama sekali. Mereka tidak punya apa-apa sama sekali. Ya. Itu poin harus digaris bawahi dulu. Karena sering kali digambarkan di dalam film-film yang mendukung syaitan-syaitan jin dari syaitan manusia. Menakut-nakutkan, rasa takut yang dilahirkan. Ya, sengaja digambarkan kuburan terbuka, pocongnya keluar. Sengaja digambarkan pintu bisa begini dan begitu. Akhirnya orang yang menonton itu punya catatan atau rekaman di benak dia akan seperti itu. Dan syaitan menunggangi itu. Syaitan hanya menunggangi kelemahan manusia pada saat terbukalah pintu takut yang tadinya hanya kepada Tuhannya Allah, kepada makhluk yang lain. Makanya teman-teman kalau baca surah Jin, sebab turunnya beberapa ayat pertama surah Jin itu karena orang-orang Arab Quraisy, mereka sebelum masuk Islam, dulu kalau mereka melakukan perjalanan perniagaan atau perjalanan keluar kota Mekah, maka yang mereka lakukan adalah mereka istirahat di sebuah lembah, maka pimpinan kafilah mereka, pimpinan rombongan itu tiba-tiba saja meminta setengah bekal-bekal dari orang-orang yang ikut, bekal dikumpulin, lalu kemudian dia pergi ke tengah-tengah lembah, lalu dia berkata sendiri, dia mengatakan, wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, jangan ya kamu ganggu kami. Maka tadinya di lembah itu nggak ada apa-apa. Teman-teman fahami baik-baik. Yang mengurus lautan, populasi hewannya, kebersihannya, perawatannya, kadar airnya, kadar garamnya, dan segala macam hal. Yang mengatur ya populasi manusia, jin, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, merawat hutan-hutan, mengatur musim, panas, dingin, hujan, yang menurunkan hujan. Pergantian siang malam itu adalah para malaikat yang Allah tugaskan. Tentu Allah SWT penciptanya, Allah yang menugaskan mereka. Anda boleh baca surah 77 dan surah nomor 79 tentang masalah malaikat-malaikat ini dan ada mereka memang yang bertugas mengurus semua itu. Jadi syaitan ini nggak ada urusannya dengan itu. Mereka tidak ada namanya penjaga lembah, penjaga gua, nggak ada. Tapi karena Anda menamakan itu, maka syaitan menunggangi itu. Allah bongkar kedok mereka dalam surah Jin. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim fazaduhum rahaqa. Maka karena orang-orang kafir tadi Quraisy itu sengaja bilang, wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami. Maka syaitan-syaitan di sekitar lembah itu yang kebetulan lewat, makin mengerjain mereka. Makin mengerjain mereka. Jadi sebenarnya kalau teman-teman berani dan yakin, malaikat jauh lebih baik daripada jumlah syaitan. Malaikat jauh lebih kuat daripada syaitan. Anda bahkan lebih kuat daripada syaitan itu. Terbukti, Anda kalau rasa terganggu, sederhana. Allah mengatakan, wa imma yanzagannaka minasyaitani nadhkun fasta'id billah. Kalau kau diganggu oleh syaitan, mulai ada bisikan-bisikan menakut-nakuti, membuat ini dan itu, ingin terpikir buat maksiat, maka berlindunglah kepada Allah. Allah Maha mendengar. Baca saja a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang rajim. Rajim, terjemahan bahasa Indonesia biasanya terkutuk. Tapi kalau kita kembali ke makna letter-letternya, rajim kembali kepada ya
ayat-ayat Al-Quran yang Allah mengatakan la yasma'una ilal mala'il a'la wa yughdhafuna min kulli janib. Tidak ada syaitan-syaitan yang mendengar coba mencuri informasi dari langit ya, kecuali akan dipanahkan dengan panah-panah api. Pernah Nabi SAW melihat meteor jatuh. Kemudian beliau berkata kepada para sahabat, kira-kira menurut kalian di masa jahiliyah ini apa? Mereka mengatakan, dulu di zaman jahiliyah ya Rasulullah, ini pertanda kalau hari itu pada saat meteor jatuh ada orang yang berhasil sukses pemimpin meninggal atau ada yang lahir baru pemimpin gitu. Maka kata Nabi SAW bukan seperti itu. Sesungguhnya kalau Tuhan kita ingin menyampaikan informasi atau menginstruksikan apa yang akan terjadi di esok hari, maka Allah pun menyampaikan kepada para pemikul arsy. Lalu mereka bertasbih. Maka malaikat di atas langit ke-7 mendengar tasbih itu, mereka ikut bertasbih. Malaikat langit ke-6 mendengar tasbih malaikat ke-7, mereka bertasbih. Malaikat langit ke-5 mendengar tasbih malaikat di atasnya ke-6 dan ke-7, mereka bertasbih. Malaikat langit ke-4 juga begitu bertasbih. Langit kedua, langit ketiga, langit kedua, langit ke-1 semuanya bertasbih. Dan pada saat itu seluruh malaikat di langit bertanya kepada pemikul arsy, apa keputusan Tuhan kita? Maka disampaikanlah seperti ini dan itu. Siapa yang akan mati, siapa yang akan lahir, apa yang akan terjadi, semuanya disampaikan. Nah kata Nabi SAW, maka syaitan bersusun, Nabi berikan gambar seperti tangannya begini. Beliau mengatakan seperti ini. Sampai ke langit. Lalu mereka berusaha mencuri informasi. Dan di situ mereka temukan di langit banyak malaikat sedang menyiapkan panah-panah api. Dengan menggunakan bintang-bintang. Meteor itu persepian bintang. Ya, ditarik lalu dipanahkan kepada syaitan ini. Banyak di antara mereka yang terbakar dan masih ada di antara mereka yang lolos. Karena banyaknya lolos dan mereka yang lolos ini kembali kepada partner-partner mereka dari manusia. Para penyihir, dukun, peramal, penyamun ini lalu membisikkannya. Cuman penting kita garis bawahi satu hal. Saya yakin kalau ada seorang muslim, naudzubillah, semoga Allah berikan hidayah menjadi dukun. Kalau dia dengar hadis ini dan dia punya keimanan, maka dia akan tinggalkan. Karena kata Nabi SAW, ketahuilah dari 100 informasi yang disampaikan, 99-nya dusta. Kalaupun ada benar, karena mencuri informasi dari langit. Mencuri informasi dari langit. Jadi bukan karena mereka itu pinter. Ini berita wahyu. Ya. Makanya kita mengatakan ar-rajim, makna terlihatnya adalah yang dirajam. Karena orang kalau berzina setelah menikah dalam Islam, kalau kebawaan kepergok segala macam kan dirajam. Rajam itu dilemparin batu kan. Nah ini dirajam. Ar-rajim artinya dipanah dengan anak api. Atau panah api itu. Seperti itulah. Jadi ini teman-teman pembukaan yang harus kita garis bawahi ya. Jadi jangan pernah menganggap bahwasanya mereka itu besar. Baik, kita akan sebutkan ya ciri-ciri penyihir. Ya, jadi walaupun mereka itu menggunakan kopiah haji, kopiah hitam, jangan percaya. Ya. Ciri-ciri mereka itu mereka punya tempat praktek yang pasti ada menyannya biasanya. Kemudian di tempat praktek itu selain menyan akan ada di Indonesia mungkin keris, ya benda-benda yang aneh-aneh, ya. Kemudian ada kepala tengkorak, ya, ada ban biasanya atau karet, ya. Mereka buat lubang di lantai rumah mereka, dibuat karet di situ ditaruh tanah yang mereka sudah mantrain, ya. Dan pasti ciri yang kedua mereka menanyakan nasab kita dari nama ibu, ya. Kita sudah tahu dalam Islam semua kita ternasabkan ke siapa? Ke ayah. Ya, saya Khalid bin Zaid, ayah saya. Walaupun ibu saya rahimahullah sudah meninggal, Fauzia yang melahirkan saya, tetap saya tidak boleh dinisbatkan pada ibu saya. Maka mereka akan bertolak belakang dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengatakan siapa nama ibu kandungmu. Dan uniknya ini hampir dipakai di seluruh lembaga, ya. Kalau ditanya siapa nama ibu kandung, siapa nama ibu kamu, kenapa tidak tanya siapa nama ayahnya, kenapa ibu kandungnya? Dan ini ciri para dukun. Ini nggak boleh sebenarnya, gitu kan? Karena tidak ada penisbatan nama kepada ibu, seperti itulah. Kemudian mereka yang ketiga seringkali sudah bisa menebak apa permasalahan kita. Nah ini dirincikan oleh para ulama. Jadi misalnya pada saat duduk, oh kamu punya masalah sama istrimu ya. Kamu punya masalah sama suamimu ya. Gitu. Kamu punya masalah di pekerjaanmu ya. Jadi kesannya untuk memperkuat kalau dia itu tahu macam-macam. Tahu dari mana informasi ini. Jadi di depan rumah tempat prakteknya mereka meletakkan jin-jin. Syaitan-syaitan yang mereka ajak kerjasama.
Dan itu pada saat Anda masuk di situ, maka akan komunikasi sama korin, pendamping kita dari syaitan. Karena kata Nabi SAW, kita semua ada pendamping dari malaikat dan syaitan. Malaikat mengajak kebaikan, syaitan mengajak pada keburukan, gitu kan. Kata para sahabat, Anda juga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, saya juga. Tapi Allah sudah memberikan hidayah si syaitan ini, artinya dia tidak akan menyampaikan kepada aku kecuali kebaikan. Jadi nanti korin ini akan bicara sama syaitan-syaitan yang menunggu di depan tempat praktek itu, kemudian dia mencuri informasi atau mengambil informasi. Oh, orang ini sedang ada masalah ini, masalah. Lalu dia melapor kepada si dukun-dukun ini lalu mendebak-debak dengan itu. Yang keempat, mereka selalu meminta syarat-syarat. Dan yang paling dasar kalau zaman sekarang foto, ya kan? Kemudian apa yang sering dipakai, pakaian kah, ya, terutama pakaian dalam, gitu kan? Rambut, ya. Sebenarnya pada saat Anda sedang memberikan itu, ya, misal orang yang Anda target, Anda suka sama seseorang, Anda mau sihir dia, misalnya naudzubillah, maka si dukun akan minta mana rambutnya, mana celananya, mana sendalnya, mana ini dan itu, diambil fotonya. Setelah itu dia juga akan minta Anda pribadi, dia akan minta kepada Anda sendiri. Nah, sebenarnya yang jadi target pertama adalah Anda, supaya Anda terikat dengan dia. Makanya dia juga minta foto ini supaya disamakan lah segala macam. Sebenarnya dia sedang menyihir Anda sendiri. Ya. Makanya Nabi SAW sangat tegas mengingatkan siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya, belum percaya, baru bertanya gimana nasib saya, gimana begini, gimana gitu. Konsultasi, nggak diterima sholatnya 40 hari. Artinya tidak boleh sama sekali ke mereka. Gitu kan? Dan siapa yang datang kepada dukun, peramal, penyihir, penyamun, bertanya dan percaya, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Artinya tidak boleh sama sekali interaksi sama mereka. Bahkan Nabi SAW menegaskan untuk semua pemerintah muslim, haddus sahir darbatun bis saif. Hukuman para penyihir, penggal leher mereka. Nggak boleh mereka hidup, karena ini merusak. Banyak penyihir-penyihir ditangkap di Saudi oleh Hayya Amil Ma'ruf Nahi Munkar. Ada khusus kementerian mengurus, menegakkan ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Itu subhanallah, ya, mereka menemukan tempat prakteknya dan saya lihat sendiri tuh, ada cuplikannya banyak di YouTube tentunya, bagaimana ditemukannya penyihir ini, penyihir itu, penyihir ini, macam-macam gitu loh. Dan itu ternyata, ya, mereka banyak sekali korbannya. Ada burung merpati yang diikat kakinya, ada yang ini, ada yang itu, dan itu namanya uqat. Ya, Allah mengatakan dalam surah Al-Falaq, wa min syarri naffatsati fil uqat. Dan jauhkanlah kami dari tiupan yang sihir. Ya, uqat itu maksudnya yang mereka ikat-ikat. Ya, makanya biasa diikat-ikat. Nah itu kalau dibuka lepas sihirnya, seperti itulah. Nah itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Jadi teman-teman memang nggak boleh sama sekali interaksi sama mereka. Dulu namanya penyihir, dukun. Setelah ada beberapa dukun ketangkap, lalu kemudian mereka dijadikan masalah gitu kan, oleh masyarakat setempat. Ya, ada yang sampai dipukul, dibunuh. Pernah kita dengar berita ada yang sampai dibakar hidup-hidup gitu kan. Maka mereka ganti nama. Ganti nama gak nanggung-nanggung ini. Orang pintar, paranormal. Ini dari mana semua ini? Padahal mereka itu minta tolong sama syaitan. Dan ini hukumnya haram. Kita gak boleh. Di muka bumi ini teman-teman selama kita hidup cuma 2 jalan. Satu jalan benar, satu jalan sesat. Gak ada jalan yang ketiga. Jalan yang benar adalah jalannya Allah Sang Pencipta. Yang selalu kita sembah sebagai seorang muslim sehari 5 kali kita sholat. Kita kalau berdua minta sama dia. Kita baca zikir pagi petang. Kita memohon ampun kepadanya dan seterusnya. Allah ini juru bicaranya adalah para nabi-nabi. Juru bicara para nabi-nabi, para ulama dan da'i. Ya. Jadi kalau Anda pergi ke mereka, Anda akan dipandu ke jalan Allah SWT. Pasti ujung-ujungnya surga. Jalan yang kedua jalan sesat, gak ada jalan yang ketiga. Jalannya iblis. Iblis sudah Allah ceritakan dalam surah Al-Baqarah dan surah-surah yang lainnya. Bagaimana dia durhaka kepada Allah SWT, tidak mau sujud kepada Adam pada saat diperintahkan. Lalu Allah kutuk dia. Dan Allah bongkar siapa dia. Tidak boleh kita ikutin. Juru bicaranya dukun, peramal, penyamun, penyihir. Kalau Anda ke sana, Anda dipandu ke jalan iblis dan pasti ke neraka. Gak ada pilihan yang lain. Hati-hati. Jangan sampai salah. Seperti itulah. Ciri mereka juga seringkali mereka minta sesuatu yang mustahil. Sulit. Minta ayam warna hitam, gak ada warna lainnya. Minta tikus yatim. Minta kerah ini. Minta itu. Ini diangkat bukan karang-karangan saya. Para ulama di Timur Tengah yang menulis buku, mereka menulis itu. Ya, supaya susah. Nanti orang bilang dari mana nih? Oke, saya akan datangkan kamu dari alam jin. Lalu bayarlah dengan bayaran tertentu, kemudian nanti dia akan kasih seperti itulah. Wa na'udzubillah. Itu yang terjadi. Ya.
Anda sebagai seorang muslim disuruh langsung berhubungan sama Tuhan Anda Allah. Langsung angkat tangan ke langit. Gak butuh perantara-perantara orang-orang seperti ini. Orang soleh pun kalau Anda datangi, tolong doakan saya. Dia juga angkat tangan ke langit. Tanpa syarat. Udah silakan. Tidak ada orang soleh minta sini foto kamu. Baru saya doakan. Gak ada hubungan. Atau bayar saya baru saya doakan. Itu gak benar semua. Dalam Islam pasti dia hanya sekedar mendoakan, itu kan, seperti itulah. Makanya para sahabat ridwanullahi alaihim itu kalau mereka punya masalah, maka yang mereka lakukan adalah misal sendalnya putus, mereka nggak pakai tunggu, langsung angkat tangan ke langit. Setelah memuji Allah, baca salawat kepada Nabi SAW, langsung saja mereka ya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar digantikan sendal. Ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Sendal minta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hal kecil, apalagi hal yang besar. Mereka bergantung semuanya kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala, dan siapa yang bergantung pada Allah maka Allah akan jadi pencukup baginya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, dalam surah At-Talaq ayat 3. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan jadi pencukup baginya. Seperti itulah. Itu ciri-ciri mereka teman-teman sekalian. Sementara ciri-ciri orang yang kena sihir, ya umumnya dia biasa sering susah tidur, ya. Sering sakit kepala yang berlebihan atau bertahun-tahun walaupun sudah minum obat tidak bisa sembuh. Sering sakit di anggota tubuh tertentu seperti perut, ya, selalu mules dan sakit tanpa sebab, ya, atau sesak nafas, ya, atau sering mendengar bisikan-bisikan di kupingnya, atau ada deng gitu ya, ribut tanpa sebab, ya. Kemudian juga sering ribut, ya, suami istri tanpa sebab, ribut anak sama orang tua, teman sama teman, setiap kali ketemu orang yang ada adalah selalu mau konflik. Kemudian juga sering mendengkur dan mengeluarkan suara gigi pada saat tidur, ya. Kemudian sering takut sendiri, tiba-tiba, ya, ketakutan sendiri, takut nanti ini, takut nanti itu, ketakutan entah apa. Kadang-kadang sampai keringat dingin, kadang-kadang nutup dirinya sendiri dengan selimut, ketakutannya luar biasa. Nah, ini ciri-cirinya, gitu kan. Juga ciri ke orang yang kena sihir mahabbah atau dibuat jatuh cinta, maka biasanya dia sering mimpi orang yang menyihirnya itu, bahkan sampai pada tingkat melakukan hubungan biologis dan seterusnya. Ya, seperti itulah. Kemudian juga ciri yang lain adalah biasanya kalau sampai dia sendiri, apalagi dia sendiri memang pernah meminta tolong, ya, dia datang, dia disiram, dimandikan oleh air kembang dan dengan air kembang dan seterusnya. Ini biasa dia bisa lihat penampakan-penampakan, ya. Penampakan dia lihat sepintas warna hitam, sepintas ini, sepintas dia rasa kayak ada makhluk besar di sebelahnya. Ini semua ciri-cirinya. Jangan ditunda, berobat segera. Dan kita akan bahas insya Allah cara Anda berobat tentunya sebagaimana saya bilang tadi. Mudah-mudahan kurang lebih pembukaan kita sekian menit tadi sudah memberikan kesempatan teman-teman. Sekali lagi siapkan kresek di depan Anda kosong. Kalau mau rasa muntah, muntahin saja. Ada air, ada zam-zam bagus kalau Anda air minum. Kemudian di sebelahnya lagi ada air di wadah, air dari kamar mandi, nanti Anda pakai untuk mandi ataupun digosok di badan seperti menggunakan, ya, balsem misalnya, ya, atau menggunakan hand body. Caranya maksud saya, kalau ada daun bidara, letakkan daun bidara 7 lembar setelah diulek atau di blender. Kemudian juga siapkan minyak zaitun kalau ada, minyak habas sauda. Kemudian juga siapkan madu yang Anda ruqyah insya Allah. Nanti setelah itu Anda gunakan cara ini, diterapkan di rumah setiap kali Anda merasa ada gangguan, dan juga ini bisa dikonsumsi, ya. Minyak zaitun sama minyak habas sauda nanti setiap kali habis baca tiupkan dengan sedikit ludah. Misal, ya, seperti ini minyak zaitun misalnya dibuka, kemudian Anda baca nanti bersama saya ayat ruqyah, kemudian ditiup gitu, ya, dengan sedikit ludah. Kemudian bisa juga madu yang Anda sering konsumsi, ya. Nah, ini dilakukan di ibu-ibu juga pada saat mau masak sayuran bisa diruqyah, sehingga memang Anda selalu aman, ya, dari gangguan-gangguan seperti ini. Dan sekali lagi ayat-ayat ruqyah ini juga tidak harus orang kena sihir dan gangguan syaitan saja, tapi juga untuk semua penyakit. Ya, setiap kali rasa tidak enak maka Anda bisa praktekkan. Baik, kita akan mulai insya Allah. Kita mulai dengan Al-Fatihah yang sudah kita hafal sama-sama 7 ayatnya. Dibuka telapak tangannya, kemudian kita baca
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ditiup. Sekarang kita baca, teman-teman kalau yang belum hafal bisa buka Al-Baqarah 5 ayat pertama. Surah setelah Al-Fatihah dibaca 5 ayat pertama, ayat 1 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ditiup lagi 3 kali. Anda boleh tiup juga ke air yang ada di depan Anda, ya. 3 kali. Juga kepada air yang akan dipakai mandi nanti atau berendam, ditiup. Kemudian minyak zaitunnya, ya. Kemudian madu juga, ya, dipakai untuk nanti dikonsumsi, ya. Kemudian setelah Al-Baqarah 5 ayat pertama kita akan pindah ke Al-Baqarah, masih surah yang sama, ayatnya 102. Ya, ini tentang masalah Nabi Sulaiman, ya, dengan para syaitan yang menyebarkan sihir. Ya, Al-Baqarah 102, tetap dibuka telapak tangannya, dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Tiup. Ya, di air yang akan Anda minum, juga di air yang akan dimandi, dipakai mandi, kemudian juga minyak zaitun atau minyak habas saudanya, madunya jangan lupa. Kita pindah lagi Al-Baqarah, masih surah yang sama, ini berurut ya. Di ayat 137, ini cuma 1 ayat saja. 137 Al-Baqarah. Dibuka di aplikasi handphonenya. Setelah Al-Baqarah 102 tadi kita pindah ke Al-Baqarah 137. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini potongan ayat, fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Kita tiup lagi ke telapak tangan, ke air kita. Kemudian juga ke air yang Anda mau pakai mandi nanti ditiup. Kemudian ke minyak zaitunnya juga jangan lupa. Ya, kemudian ke madunya, ya. Sekarang kita pindah ke Al-Baqarah, setelahnya masih surah yang sama, ayat kursi di Al-Baqarah 255. Ayat 255. Ya, bunyinya tentu ayat kursi kita sudah hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tiup ke telapak tangan, tiup ke air. Air juga yang mau diminum, air juga yang mau dipakai mandi nanti, ditiup. Kemudian minyak zaitun, madunya atau minyak habas sauda juga, ya. Selanjutnya kita pindah Al-Baqarah. Masih surah yang sama di akhir Al-Baqarah.
284 sampai 286. Ayat 284 sampai 286. Ini akhir surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ditiup 3 kali di air juga, di air yang akan dipakai mandi tentunya. Ditiup 3 kali di minyak zaitunnya sama atau minyak habas saudanya, di madu yang akan dikonsumsi, ya. Terus selanjutnya kita pindah ke Al-Imran. Surah Al-Imran mulai dari ayat 1 sampai ayat 5. Al-Imran ayat 1 sampai ayat 5. Bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. Sampai sini 5 ayat ya. Tiup. Bisa sedikit dengan ludah, airnya. Minyak zaitun dan minyak habas sauda juga airnya tadi. Madunya. Kita pindah ke Al-Imran, masih surah yang sama, ayat 85. Kalau tadi ayat 1 sampai ayat 5, ini ayat 85. Ya, ayat 85 dibuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tiup lagi. Jangan lupa air yang mau dipakai minum, air yang mau dipakai mandi, ya, minyak zaitunnya, minyak habas saudanya, kemudian juga madunya. Sekarang kita pindah Al-Imran juga surah yang sama, ayat 173 sampai 174. Tadi Al-Imran 85, sekarang kita pindah Al-Imran 173 sampai 174. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Tiup. Air juga, tentu air juga yang di wadah yang mau dimandi, pakai mandi. Kemudian juga kita tiupkan ke air minyak zaitun atau habas sauda. Lalu kemudian madu, ya. Tentu di sini
Ibu-ibu di rumah bisa tambahkan ya, kalau misalnya ada kayak cuka yang mau dipakai ya, seperti ini misalnya, mungkin cuka yang mau dipakai untuk masak ya, bisa saja Anda juga pakai ya, di ruqyah juga. Ya. Mungkin ada di antara Anda yang sudah buatin susu buat anak ya, kemudian ditiupkan juga. Jadi semua ini bisa ya kita tiupkan. Sekarang kita pindah selanjutnya Al-An'am. Surah Al-An'am ayat 17. Sekali lagi surah Al-An'am ayat 17 ya. Dibuka di aplikasi handphonenya. Al-An'am ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Ditiup lagi. Ya, jangan lupa wadah-wadahnya semua tadi. Ya, kemudian kemudian kita pindah ke surah Al-A'raf. Selanjutnya surah Al-A'raf ayat 54 sampai 56. Sekali lagi saya ulangi, surah Al-A'raf ayat 54 sampai 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Tiup. Kita pindah ke Al-A'raf, setelahnya masih surah yang sama, ayat 117 sampai 119. Al-A'raf 117 sampai 119. Ini sudah urutan yang ke-12 ya, surah-surah yang kita pilih atau ayat-ayat yang kita pilih. Al-A'raf sekali lagi 117 sampai 119. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. Tiup lagi. Kita pindah sekarang surah Yunus. Surah Yunus ini urutan ke-13. Surah Yunus ayat 79 sampai 82. Ayat 79 sampai 82. Yunus 79 sampai 82. Bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa qala fir'aunu tuni bikulli sahirin alim falamma jaa as-saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulqun falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr inna Allaha sayubtiluh إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Coba lagi.
Khusus ayat-ayat ini di Yunus ayat 81 di kalimat innallaha sayubtiluh. Ya, dianjurkan oleh sebagian peruqyah tentunya untuk mengulanginya sampai 7 kali. Innallaha sayubtiluh, innallaha sayubtiluh, innallaha sayubtiluh, terus sampai 7 kali. Artinya semoga Allah membatalkan sihir-sihir kalian. Selanjutnya surah Al-Isra, urutan nomor 14 sekarang, yang surah ayat-ayat yang kita baca. Surah Al-Isra ayatnya 82. Al-Isra 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimin illa khasara. Tiup lagi. Selanjutnya setelahnya surah Al-Kahfi ayat 39. Al-Kahfi ayat 39. Dan ini jadi surahnya berurut ya. Sesuai dengan ayat-ayat yang sudah ada tentunya. Yang sudah disusun oleh para ulama berhubungan dengan masalah ruqyah ya. Al-Kahfi 39 bunyinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah. In tarani ana aqalla minka malan wa walada. Tiup. Sambil memohon teman-teman kepada Allah Subhanahu wa taala agar Anda dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan yakin Allah pasti akan menolong Anda. Jangan kesurupan, jangan terganggu. Bagi Anda yang mual mau muntah, muntahkan saja. Kalau ada keluarganya di sebelahnya bisa bantu untuk ditepuk atau diusap ataupun dipijitkan bagian leher biar dia muntahkan. Karena biasa ada jenis sihir yang dia makan dari makanan mungkin akan keluar insya Allah. Sekarang kita masuk lagi ke surah Thaha. Ini urutan yang ke-16. Surah Thaha ayat 65 sampai 69. Surah Thaha ayat 65 sampai 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Qala bal alqu fa idza hibaluhum wa 'isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Khusus juga surah Thaha, tepatnya di ayat 69 yang terakhir, Anda bisa mengulangi kalimat yang akhirnya ya. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Ulangi lagi. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Ulangi sampai 7 kali kurang lebih. Ya, artinya dan para penyihir tidak akan pernah menang dari arah manapun mereka datang. Selanjutnya surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Ayat 115 sampai 118. Surah Al-Mu'minun ayat 115 sampai 118 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq. لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه
innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Tiup. Tiup lagi. Ini teman-teman urutan ke-17 ya. Dan insya Allah esok hari kita akan lanjutkan dengan urutan ke-18 sampai selesai kita baca semua ayat-ayat ruqyah. Masih ada surah Yasin, ada surah Safat, Al-Mu'min, Al-Ahqaq, Ar-Rahman, ada Al-Hashr, Al-Mulk, Al-Qalam, kemudian Al-Jin, lalu 3 surah terakhir Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. InsyaAllah ini esok hari kita akan lanjutkan insyaAllah. Saya akan sekarang buka pertanyaan. Dan ini teman-teman saya sarankan sebelum pertanyaan. Air ini Anda minum. Ya, Anda minum karena Anda sudah tiupkan tadi ayat-ayat ruqyah. Diminum dan usahakan jangan pernah habis ditambah dengan air yang lain. Karena kalau masih ada air yang teruqyah di sini, maka otomatis masih menjadi air ruqyah. Seperti itulah. Jadi air galon juga yang sudah Anda baca tadi, kalau sudah terminum, misalnya setengahnya, tinggal diisi lagi air yang lain, insya Allah itu sudah masih menjadi air ruqyah. Ya, susu juga tadi sudah bisa diminumkan kepada anak-anak. Ya, cuka bisa dipakai untuk taruh di atas salad, minyak zaitun dioleskan di badan, ya, terutama pada saat mau tidur sama minyak habas sauda, madu dikonsumsi, ya. Dan ini Anda praktikin di rumah setiap saat. Usahakan setiap hari Anda bisa membuat bahan-bahan ruqyah seperti ini insyaAllah. Biidznillah di rumah ya. Jadi ini cara pemakaiannya insyaAllah. Bagi teman-teman yang punya reaksi, jangan takut, jangan khawatir insyaAllah. Tetap saja berdoa kepada Allah SWT agar disembuhkan. Karena Allah akan memberikan kesembuhan pada orang yang mengikuti atau mengikutinya dengan keyakinan.